Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, channel Syahdi Official akan menampilkan lagi sebuah video yang mana kebijakan yang dibuat oleh beliau Kang Deddy Mulyadi, yang mana sekolah berangkat jam 6 pagi, itu menjadi perbincangan hangat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi, teman-teman bisa simak sampai selesai biar tidak salah paham dan tidak salah pemahaman. Karena ini perbincangan yang sangat menarik dan ini sebuah saran dan bisa kita ambil pelajaran. Sudahlah Pak Deddy, sampai kapan kebijakan-kebijakan aksidental seperti ini terus digaungkan tanpa kajian mendalam dan pendekatan yang substansial? Mengatur jam tidur siswa dan menetapkan jam masuk sekolah pukul 6 pagi atau 6.30 pagi diikuti dengan wacana libur Sabtu Minggu, bahkan peniadaan PR di sekolah bukan solusi atas persoalan mendasar dalam dunia pendidikan kita. Apakah Bapak mempertimbangkan aspek psikologis dan biologis anak-anak? Banyak loh riset yang menunjukkan bahwa anak usia sekolah membutuhkan waktu tidur yang cukup dan fleksibel agar proses belajar bisa optimal. Jam masuk sekolah terlalu pagi dapat menurunkan konsentrasi, meningkatkan stres, dan menurunkan semangat belajar siswa. Negara-negara yang menghasilkan siswa-siswa berkualitas tidak menggunakan jam masuk sekolah yang ekstrim seperti pukul 6 pagi. Sebaliknya, mereka memberi ruang cukup bagi siswa untuk tidur dan tumbuh dengan sehat. Membangun budaya belajar yang menyenangkan, bukan membebani. Fokus pada kualitas guru, kurikulum, dan lingkungan yang aman dan mendukung. Finlandia dikenal sebagai salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Mereka menerapkan jam masuk sekolah pukul 8.30 sampai jam 9 pagi. Karena mereka lebih mementingkan kesehatan mental, keseimbangan hidup, dan pembelajaran yang bermakna. Tidak ada tekanan akademik yang berlebihan. Mana lagi? Jepang. Siswa di Jepang dikenal dengan kedisiplinan dan unggul dalam dunia matematika dan juga sains. Mereka masuk sekolah pukul 8.30 pagi. Bagi mereka, kedisiplinan bukan dibentuk dari jam masuk yang ekstrim, melainkan dari budaya dan nilai yang ditanamkan secara sistemik. Soal Sabtu dan Minggu libur, lucu aja ketika ada pejabat yang mewacanakan Sabtu Minggu libur sekolah seolah-olah menjadi gebrakan baru. Padahal mayoritas sekolah di Indonesia, terutama sekolah negeri, sudah menerapkan 5 hari sekolah sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2017. Kebijakan seperti ini tidak menyentuh akar persoalan pendidikan di daerah. Alih-alih sibuk mengatur ritme harian siswa secara seragam, mengapa tidak fokus pada penguatan sistem pendidikan? Kalau benar peduli pada pendidikan, mulailah fokus pada hal-hal yang benar-benar belum tuntas. Apa? Kualitas guru, akses pendidikan merata, angka putus sekolah, literasi digital, hingga perlindungan terhadap anak dari kekerasan di lingkungan sekolah. Ingat, kebijakan yang baik lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekedar gimmick populis yang viral di media sosial. Pendidikan butuh keberpihakan pada masa depan anak-anak, bukan eksperimen sosial yang tak berbasis data dan dampaknya tak terukur. Sudah saatnya pemimpin daerah lebih bijak dalam merancang kebijakan berdasarkan riset, aspirasi warga, dan orientasi pada keberlanjutan. Jangan korbankan anak-anak hanya demi pencitraan sesaat. Raribut kolot aina gara-gara budak sekolah cina asup jam 6:30 isuk. Hayuh riweuh, Pak orang kudu udang jam sabaraha, kudu masak jam sabaraha. Geus cek urang mah geusnya turutan we atuh da. Mantak Kang Deddy ngomong kitu ge meureunnya nitah kitu ge nyeun peraturan kitu teh geus karasa kumanehna. Geus aya hasil tempo ye Kang Deddy jadi anggota DPRD kabupaten, jadi wakil bupati, jadi bupati Purwakarta 2 kali, anggota DPR RI, terus ada jadi gubernur. Sukses. Ayo ngadoa mah ku Gusti Allah nya minta supaya anaknya jadi jelema soleh, jelema sukses, jelema beunghar. Aya diberi aturan kitu geus ngeluh. Kumarek beunghar atuh geus turutan aturan Kang Deddy Mulyadi. Ayeuna udang 6:30 berarti kan udang kudu salat subuh meureun kan masak teh isuk. Jadi peran orang tua teh karasa pisan. Terus jalan kaki budak jadi sehat. Terus budak sekolah ulah berkeliaran leuwih di jam 8 peuting. Kan alusnya jadi hidup sehat jam 8 geus sare di imah, terus menghindari rawan kekerasan di luar, pergaulan bebas. Nu kitu da riweuh keneh aing mah. Teu ngarti hayangna kumaha meureun. Hayang we boga anak sukses beunghar. Karake dibere peraturan gitu ngareluh.
Kang Dedi, punten pisan ini mah, mau menanggapi rencana jam sekolah masuk jam 6 pagi dari sudut pandang neuroscience. Nepangkeun wasta puntrisa kaleresan abdi S2 neuroscience, jadi tahu 1-2 hal soal otak. Dari sudut pandang neuroscience nih Kang, rencana ini justru beresiko besar untuk kesehatan otak dan perkembangan anak. Kenapa? Anak-anak SD usia 6-12 tahun memang secara biologis mereka cenderung bangun lebih pagi dan otaknya relatif siap untuk belajar di pagi hari. Tapi mereka tetap butuh 9-11 jam tidur per malam. Kalau masuk jam 6 pagi, berarti mereka harus tidur jam 7 malam, bahkan lebih awal kalau rumahnya jauh. Realistis nggak, Kang? Remaja SMP sampai SMA usia 13-18 tahun. Nah, ini yang paling terdampak, Kang. Otak remaja mengalami pergeseran ritme sirkadian alias jam biologis saat pubertas. Dan ini proses yang alami yang mengakibatkan remaja lebih sulit untuk tidur sebelum jam 11 malam. Jadi kalau disuruh bangun jam 4 atau 5 pagi, yang terjadi adalah kekurangan tidur yang kronis. Efeknya nih Kang, konsentrasi menurun, memori terganggu, emosi kurang stabil, risiko depresi meningkat, dan prestasi akademik merosot. Studi neuroscience sudah nunjukin nih Kang, jam sekolah ideal adalah jam 8.30 atau bahkan lebih siang. Bahkan, waktu paling optimal untuk belajar dan fokus adalah sekitar jam 9 sampai 10 pagi. Jadi kalau tujuannya adalah membentuk karakter dan disiplin anak, bukan lewat cara yang mengorbankan otak mereka. Emangnya mau kualitas warga Jabar di masa mendatang menurun? Nanti Kang Dedi loh yang disalahin. Sudah banyak studi nunjukin bahwa memundurkan jam sekolah meningkatkan prestasi, mood, dan kesehatan mental. Referensinya saya cantumin semua di caption buat dibaca-baca sama Akang dan juga tim. Jadi, jam masuk sekolah baiknya menyesuaikan dengan proses perkembangan otak alami anak atau peserta didik dan berdasarkan riset. Jadi kalau boleh tahu nih Kang, landasan ilmiah apa siswa di Jabar harus masuk jam 6 pagi? Kalau kamu peduli sama kesehatan mental dan masa depan anak-anak kita, share video ini sebanyak-banyaknya biar nyampe ke Kang Dedi. Dokter anak kritik usulan sekolah masuk jam 6 pagi dari Dedi Mulyadi. Resiko kesehatan mengintai. Kok saya curiga ya, dokter ini dan orang tua yang tidak setuju anak masuk sekolah jam 6 pagi. Mereka tidak pernah sholat subuh dan tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sholat subuh. Dan lucunya lagi, alasan dokter ini tidak setuju dengan kebijakan tersebut karena menurutnya memaksakan anak masuk sekolah terlalu pagi justru bisa berdampak negatif terhadap tubuh kembang dan kondisi mental anak. Kalau saya kurang setuju ya, kita lihat saja di luar negeri itu nggak ada yang sampai masuk jam 6 pagi. Ibunya harus siap-siap jam 5 atau bahkan lebih pagi. Bukan cuma anaknya yang kelelahan, tapi orang tuanya juga. Nah kan bener Nukieu Matara sholat subuh cek aing oge. Ya dok, uing baca ya, manfaat bangun pagi di situs resmi Siloam Hospital. Yang pertama, waktu baik untuk sarapan. Yang kedua, meningkatkan kesehatan mental dan suasana hati. Yang ketiga, menjaga kesehatan kulit. Yang keempat, memiliki waktu untuk olahraga pagi. Yang kelima, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Yang keenam, meningkatkan kualitas tidur. Nih, yang ketujuh, merasa lebih tenang. Selain itu kan Kang Dedi Mulyadi juga sudah membuat kebijakan pembatasan jam malam bagi pelajar. Kang Dedi melarang pelajar keluyuran lewat jam 9 malam. Tujuannya apa? Salah satunya agar siswa atau pelajar ini tidak bergadang alias tidur lebih awal. Supaya apa? Supaya bangun lebih pagi tanpa mengurangi jam tidur anak dan tidak membuat anak kelelahan seperti yang dokter ceritakan. Gue hitungin nih, kalau misalkan anak tidur jam 10 malam dan bangun jam 4 pagi nih, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 nih, 4 berarti 7 jam anak waktu tidur. Sangat cukup untuk anak tidur. Kelelahannya di sebelah mana? Ngaco nih dok. Ya, jadi seperti itu teman-temanku dan saudara-saudaraku semua dari saya, channel Syadid Official. Jika salah pemahaman, jika salah pengertian, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita hormati dan kita hargai sebuah saran dan penyampaian yang disampaikan di dalam video yang saya tampilkan barusan. Ya, ada yang bisa kita ambil pelajaran dan bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil makna. Ya, pastinya teman-teman sudah mempelajari dan sudah memahami seperti apa video yang saya tampilkan barusan. Gimana respon teman-teman dan pendapat teman-teman, bisa teman-teman ambil kesimpulan. Ya,
Ya, jadi seperti itu teman-temanku dan saudara-saudaraku semua. Dari saya, channel Syadid Official. Jika salah pemahaman, jika salah pengertian, jika salah ucapan, jika salah apa yang saya sampaikan, jika salah apa yang saya ungkapkan, jika salah apa yang saya lontarkan, saya minta maaf sebesar-besarnya untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku semua dimanapun teman-teman dan saudara-saudara semua berada. Ya, saya ulangi sekali lagi, mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ya, saya tutup videonya jadi seperti itu. Terima kasih.